Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan dari materi senyawa hidrokarbon yang telah dipelajari sebelumnya. Kita membahas mengenai kegunaan-kegunaan senyawa hidrokarbon dan contoh-contohnya dalam kehidupan. Nah, senyawa karbon itu berdasarkan pada asal-usulnya digolongkan menjadi ada yang senyawa karbon organik. Di sini senyawa karbon organik itu berasal dari makhluk hidup. Nah, contohnya seperti gula, lemak, protein, minyak bumi. Kemudian untuk senyawa karbon anorganik itu senyawa karbon yang berasal dari selain makhluk hidup. Nah, contohnya apa? Seperti garam dapur, kemudian kalsium karbonat, karbon dioksida, asam sianida. Oke, kenapa sih karbon itu jumlahnya melimpah di alam? Banyak sekali jenisnya di alam. Jadi, karbon ini mempunyai keunikan, ditinjau dari letaknya dalam tabel periodik, di mana atom karbon ini mempunyai nomor atom 6, letaknya di tabel periodik itu di golongan 4A, periode kedua. Nah, karena dia berada di golongan 4A, otomatis dia akan membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, atom karbon ini dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom karbon lainnya. Nah, ikatan yang terbentuk dengan atom karbon lainnya itu akan membentuk suatu rantai. Otomatis nanti ketika dia berikatan dengan atom C yang lain akan terbentuk rantai yang panjang. Nah, kenapa atom lain tidak seperti karbon yang jumlahnya melimpah di alam? Kembali lagi tadi ya, karena dia memiliki 4 elektron valensi sehingga ikatan kovalennya banyak, yaitu 4. Kemudian, ini kalau kita lihat dari struktur atomnya ya, mempunyai 2 kulit. Kemudian, atom C itu juga karena berada di periode kedua, dia memiliki jari-jari atom yang relatif kecil dibandingkan pada atom yang berada pada golongan 4A selain C. Jadi C itu letaknya paling atas sehingga dia memiliki jari-jari paling kecil sehingga ikatan kovalen yang akan dibentuk oleh atom karbon sangat kuat dibandingkan atom-atom lainnya yang berada di golongan 4A. Nah, berdasarkan pada rantainya, karbon ini dapat membentuk rantai terbuka dan rantai tertutup. Nah, untuk pada rantai terbuka itu dinamakan dengan alifatik. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi atom C ini dapat berikatan dengan atom C yang lainnya. Karena topik kita adalah senyawa hidrokarbon, berarti atom yang kita gunakan adalah atom C dan atom H. Jadi ketika dia berikatan dengan atom C yang lainnya, dia membentuk rantai. Nah, ketika dia tidak mengikat atom C, berarti dia mengikat H. Contohnya seperti ini. Kemudian dari yang ini adalah namanya struktur jabarannya, bisa disingkat. Jadi ketika C ini, kan ingat tadi ya, kalau karbon itu harus memiliki 4 ikatan kovalen. Ketika dia sudah terikat dengan 1 C, berarti 3-nya terikat dengan H. Maka kalau disingkat menjadi CH3. Begitu juga dengan C yang ini. C seperti ini ya, dia mengikat 1, 2, 3 ikatan dengan C, otomatis dia hanya memiliki 1 buah H. Yang ini juga sama, yang ini mengikat 1 C, berarti 3 lagi adalah mengikat H. Kemudian ketika atom C itu membentuk rantai yang menutup, itu dinamakan dengan siklik. Seperti contoh ini, dia membentuk segi 6 dan ada ikatan rangkap berselang-seling. Kemudian contoh yang satu lagi, ini juga sama bentuk siklik, segi 4. Ini namanya rantai siklik. Nah, kalau diberi nama nanti istilahnya di sini adalah senyawa siklo. Lalu pada jenisnya, jadi atom C itu mempunyai macam-macam jenis. Ada yang namanya atom C primer, atom C sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, maksud dari masing-masing atom C tersebut, ketika dia mengikat satu atom C yang lainnya, dia dinamakan dengan atom C primer. Nah, kita ambil contoh seperti ini. C ini mengikat satu atom C. Otomatis ini dinamakan dengan atom C primer. Sedangkan C yang ini mengikat 2 C yang lainnya, seperti ini. Dia mengikat 2 C, maka dinamakan dengan atom C sekunder.
Nah, C yang ini mengikat 4. 1, 2, 3, 4. Maka namanya atom C kuartener. Berarti dia tidak ada ikat H karena dia semua ikatannya sudah terikat dengan C. Kemudian yang ini mengikat 3 atom C, berarti dia hanya mengikat 1 H saja. Ini namanya atom C tersier. Ya, jadi tadi ada atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Jadi nanti kalau kalian membuat struktur senyawa hidrokarbon, kalian buat langsung dalam singkat saja seperti ini. Dengan rantai C, dengan C-nya kita buat garis, itu namanya ikatan. Kemudian dengan H kita singkat saja seperti ini. Intinya ingat tidak boleh ikatan C itu lebih dari 4 atau kurang dari 4. Jadi kalian akan lengkapin sendiri. Oke, selanjutnya seperti ini ya. Kalian latihlah sendiri di rumah bagaimana cara membuat kerangka dari senyawa hidrokarbon. Jadi seperti ini, C. Jadi kalian lengkapi sendiri dengan H. Ingat tadi, karena ikatan C harus 4, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jadi seperti ini. Jadi kalau C-nya ini kita mengikat 2 ya, ini 2 garis ini kan artinya ikatan rangkap 2. Berarti C ini telah mempunyai 2 ikatan, sisa berarti tinggal 2 ikatan. Nah, 2 ikat lagi berarti terikat dengan C. Berarti atom C ini adalah atom C yang berikatan rangkap 2, berarti CH2 saja. Begitu juga dengan atom C yang lainnya. Nah, untuk hidrokarbon kita golongkan berdasarkan pada bentuk rantainya tadi ada alifatik dan siklik, di mana alifatik tadi rantai terbuka, dia dapat terbagi lagi berdasarkan pada jenis ikatannya. Ada yang rangkap tunggal. Nah, sudah kalian pelajari waktu kelas 10 ya, ada ikatan tunggal, ada ikatan kovalen rangkap 2 dan kovalen rangkap 3. Begitu juga atom C juga dapat membentuk ikatan tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Nah, untuk yang ikatan tunggal itu dinamakan dengan alkana, dinamakan juga sebagai hidrokarbon jenuh. Di sini mempunyai rumus CnH2n tambah 2. N ini menyatakan jumlah atom C, banyaknya atom C. Jadi ketika C-nya ada 2, berarti C2, otomatis hanya ketika kita buat kerangka maka akan menjadi 2n tambah 2. Jadi dirumuskan N-nya 2, berarti hanya 2N tambah 2, berarti 2 kali 2 tambah 2 adalah 6. Berarti rumusnya C2H6. Untuk alkena itu mempunyai ikatan rangkap 2, maka rumus molekulnya karena dia berikatan rangkap 2 berarti hanya berkurang sehingga menjadi rumusnya CnH2n. Maka ketika tadi C-nya 2, maka hanya 4. Kemudian golongan alkuna itu C-nya mempunyai ikatan rangkap 3. Rumus molekulnya menjadi CnH2n kurang 2, hanya berkurang 2 lagi. Jadi tadi kalau misalnya C-nya 2, berarti hanya 2. Nah, untuk alkena dengan alkuna itu digolongkan ke dalam hidrokarbon tidak jenuh. Sedangkan siklik yang artinya rantai tertutup tadi, ada yang namanya sikul alkana, menutup. Kemudian aromatis, dia menutup juga tapi mempunyai ikatan rangkap berselang-seling. Nah, ini wajib untuk diingat, nanti kalian akan beri nama pada senyawa hidrokarbon. Penamaan senyawa atom C itu sebenarnya banyak, ada sampai 100 lebih, tapi di sini kita hanya mempelajari sampai batas C-nya 10. Jika C-nya berjumlah 1, maka namanya metana. Karena bahasan topiknya di sini alkana, maka hanya 4. C4 metana. Sampailah C-nya 10. Jadi nanti kalau misalnya dia golongan alkena, namanya tidak lagi berakhiran ana, tapi berakhiran ena. Alkuna berarti berakhiran una. Jadi ini harus dihafal ya, meta, eta, propa, sampai deka. Kemudian ada istilah di sini alkil. Alkil itu artinya alkana yang kehilangan satu atom H. Alkil ini nanti dalam penamaan senyawa hidrokarbon itu sebagai cabang. Nah, ini mengikuti dengan penamaan yang tadi, metana, maka ketika C-nya 1, dia menjadi metil.
Jadi untuk alkil itu penamaannya diakhiri dengan il dengan rumus molekulnya CnH2n tambah 1. Jadi kalau misalnya C-nya 2, berarti hanya 5. Ini jabarannya CH2, CH3. Itu namanya eta, berarti menjadi etil. Begitu juga kalau untuk C-nya 3, 3 tadi propa, maka ketika dia menjadi alkil namanya propil, C37. Untuk propil ada dua jenis cabang, ada yang namanya propil, propil ini yang strukturnya lurus. Kemudian ada istilah isopropil, jadi ada kata diawali dengan iso. Iso ini artinya ada CH3, 2 buah letaknya di ujung. Itu maka diberi awalan dengan kata iso. Jadi bentuk seperti ini, walaupun dia rumusnya sama-sama C37, tapi namanya yang ini propil, yang ini namanya isopropil. Untuk butil berarti buta, C-nya 4. Maka menjadi butil C4H9. Ini bentuk struktur lurus saja, namanya butil. Kemudian ada istilah isobutil. Isobutil sama seperti isopropil, ada 2 buah CH3 di ujung. Ini garis di sini ya. Nah, tapi dia bentuknya ngebengkok seperti ini, namanya isobutil. Kemudian ada juga bentuknya sekunder butil. Ini seperti ini. Ini ada garis juga. Ini bentuknya sekunder butil. Ya, ini artinya nanti dia akan terikat pada rantai senyawa hidrokarbon. Kemudian tersier butil. Tersier butil seperti ini strukturnya. Nah, jadi tetap pedomannya C4H9, cuman strukturnya berbeda-beda. Maka namanya kita tidak boleh buat sama. Ada yang butil, isobutil, sekunder butil, tersier butil. Kalau 5 ini kita beri nama amil. 5 berarti kan C5H11. Oke, selanjutnya tadi ini ada nama alkil. Sekarang kita masuk ke topik penamaan senyawa hidrokarbon. Tadi penggolongan pada senyawa hidrokarbon kita bagi 3, ada alkana, alkena, alkuna. Untuk tata nama pada senyawa alkana ada beberapa tahap yang harus kalian pahami. Jadi yang pertama, dalam menentukan namanya kita harus menentukan dulu rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjang ini akan bertindak sebagai rantai induk. Rantai terpanjang itu harus mengandung banyak C. Jadi tidak boleh nanti kalian menentukan rantai utamanya bukan rantai terpanjang. Jadi harus memang usahakan dapat C paling banyak. Nah, untuk memperoleh rantai terpanjang tidak harus rantai lurus, tapi bisa juga belok. Kemudian setelah menentukan rantai utama atau rantai induknya, beri penomoran pada rantai induk tadi, di mana penomoran 1 itu pada C paling ujung, dan terdekat cabang atau yang istilahnya alkil tadi. Kemudian kita tentukan jenis dan atau nama dari cabang tadi. Jadi cabang ini adalah atom C yang tidak masuk dalam rantai utama. Nah, jika cabangnya itu ada lebih dari satu tapi sejenis, misalnya cabangnya metil, metilnya ada 2, maka kita beri awalan ya untuk yang konsep kedua ini. Kita beri awalan kalau misalnya 2 di, kalau misalnya 3 tri, 4 tetra dan seterusnya. Kalau misalnya cabangnya berbeda, maka ditulis berdasarkan abjad. Misalnya ada cabang metil dan etil, maka kita harus menulis etil dulu baru metil. Nah, dalam penamaannya, aturannya, setelah kalian melewati cara 1, 2, 3 tadi, barulah diberi nama pada senyawa hidrokarbonnya, di mana urutan penamaannya dimulai dari nomor cabang. Jadi, cabang itu letaknya di nomor berapa saja ditulis. Diikuti oleh nama cabangnya apa, baru nama rantainya. Nah, nama rantainya itu sesuai dengan jumlah C pada rantai induk. Oke, perhatikan contoh. Nah, seperti ini. Ini adalah senyawa hidrokarbon golongan alkana karena tunggal semua. Di sini kita lihat bahwa yang di kotak ini, jadi nanti kalau kalian mengerjakan soal memberi nama, kalian untuk rantai utamanya kalian kotakin ya. Jadi untuk menentukan kalau inilah rantai utamanya. Nah, perhatikan harus teliti karena sedikit saja salah semua dalam penamaan. Jadi kalau kita ambil seperti ini, lurus. Kalau kita ambil lurus, ini jumlah C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu, kalau ke bawah seperti ini jumlahnya juga 6. Kalau ke atas, juga 6. Nah, kalau kita ambil lurus dengan berbelok, namanya berbeda, maka kita tidak boleh sembarangan memilih. Kecuali kalau sama saja namanya, antara lurus dengan berbelok sama, berarti tidak masalah.
Nah, kita pilih yang mana, apakah lurus atau berbelok. Jadi kalau kita ngambil lurus, ini berarti rantai utamanya di sini, otomatis C yang tidak masuk rantai itu tadi cabang. Jadi kalau kita ambil lurus, cabangnya ada 1 buah, ini ada 2, dan ada 3 nih. Ada 3 cabang kalau kita ngambil lurus. Kalau kita ngambil berbelok, maka akan diperoleh cabangnya 1, 2, 3, 4. Ada 4 cabang yang diperoleh. Nah, jadi kalau kondisinya seperti ini, lurus ada 3 cabang, berbelok ada 4 cabang, ambil yang paling banyak cabang. Maka rantai utamanya adalah yang berbelok ini. Ya, jadi bukan yang lurus. Setelah kalian menentukan rantai, kemudian nomorin. Nah, penomoran dimulai dari atom C yang berada pada rantai utama paling ujung. Jadi tadi kan rantai utamanya yang ini. Jadi kita ambil nomornya mulai dari sini atau C yang sebelah sini. Hati-hati juga dalam penomoran, salah menomori, salah penamaan. Nah, kalau kita ngambilnya dari sini, berarti dari sini 1, 2, ketemu cabang di nomor 2. Lalu 3, 4, ketemu lagi cabang di nomor 4. Kalau kita ngambil dari bawah, jadi 1, 2, ketemu cabang di nomor 2. Lalu lanjut lagi nomor 3, ketemu cabang. Berarti ini ketemu cabangnya nomor 2 dan 3. Sedangkan ini nomor 2 dan 4. Nah, untuk penomoran, kita ambil dari yang terdekat cabang. Berarti antara C yang ujung ini dengan yang bawah, maka kita prioritaskan yang bawah. Karena yang bawah ini ketemu cabangnya terdekat. Di sini nomor 3 ada cabang, sedangkan di sini nomor 4-nya baru ada cabang. Berarti nomornya dari sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otomatis cabang-cabangnya ada di nomor 2, nomor 3, dan nomor 5. Nah, namanya adalah 3,3 dietil 2,5 dimetil heksana. 3,3. Ya, jadi tadi ini 3 dan 3. Etilnya ada di nomor 3 dan 3. Diawali dengan kata di karena etilnya berjumlah 2. Jadi jangan pula kalian lupa tulis di-nya. Di itu menyatakan jumlah etilnya ada 2. Lalu nomornya ditulis semua. Jadi kalau dia berada di nomor 3, ada etilnya di nomor 3, 2 buah etil, maka kita tulisnya 3,3. Kemudian cabang selanjutnya di nomor 2 dan nomor 5 ada metil. Berarti kita tulis 2,5. Metilnya ada 2, maka diawali dengan kata di. Jadi dimetil. Kemudian rantainya. Nama rantainya karena C yang berada di rantai ini berjumlah 6. 6 tadi adalah heksa. Maka kita beri nama heksana. Jadi namanya 3,3 dietil 2,5 dimetil heksana. Selanjutnya untuk contoh kedua. Kasusnya hampir sama dengan contoh pertama. Untuk ambil rantai utama, di sini ambilnya ke bawah karena kalau ngambil lurus cabangnya lebih sedikit, jadi kita ngambil ke bawah. Nah, penomoran dari mana? Kalau kita ngambil dari sini, maka akan ketemu cabang di nomor 2. Ada 2 buah cabang di nomor 2. Kalau kita ngambil dari bawah, maka akan ada cabang juga di nomor 2, tapi hanya 1. Sedangkan ini ada 2. Nah, jadi kita ambil nomornya dari yang terikat banyak cabang. Jadi, kita ngambil dari sini. Jadi nomor satunya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti cabangnya ada di nomor 2, lalu nomor 4, dan nomor 5. Namanya berarti adalah 1, 2, 3, 4, berarti 4 etil. Ya, karena abjad E duluan. Lalu metilnya ada di nomor 2 dan nomor 5. Berarti 2,2,5 trimetil heksana. Oke. Selanjutnya ya, jadi 4 etil 2,2,5 trimetil heksana. Nah, ini ketika rantainya ada yang disingkat seperti ini. Jadi kalian harus jeli dalam membuat struktur dan juga dalam menentukan ikatan-ikatan yang ada pada C tadi. Jadi kalau misalnya strukturnya seperti ini, struktur singkat sekali, tidak dibuat jabaran. Jadi ini CH3 2 dalam kurung 2, berarti artinya ada 2 buah CH3 yang terikat di C sini. Maka kalau dijabarkan jadi seperti ini. Lalu C ini, lalu ada CH3 2 kali, otomatis ini adalah letaknya di C sini, ada CH3 dan CH3. Lalu CH2, kemudian CH dalam kurung CH3 artinya juga sama, CH3 ini terikat di CH, seperti ini.
Kemudian CH3, ingat ya, kalian jabarkan dan amati, jangan sampai ikatan C-nya melebihi dari 4 atau kurang dari 4. Nah, seperti ini juga. Jadi kalau misalnya kamu buat menjadi singkat C2H5 boleh, ya. Kalau dijabarin jadinya C2, CH2, CH3, bisa. Nah, selanjutnya untuk senyawa alkena alkuna, kita gabung karena hampir sama saja penamaan untuk senyawa alkena dengan alkuna. Tahapannya, yang pertama kita tentukan rantai terpanjang, sama rantai terpanjang banyak C-nya, tidak harus juga lurus, tapi rantai terpanjang itu harus masuk ikatan rangkapnya ke dalam rantai tadi. Kemudian kita beri nomor pada rantai induk. Kalau tadi pada alkana kita nomorin dari yang terdekat cabang, kalau pada alkena alkuna kita nomorin dari yang terdekat dengan ikatan rangkap. Ya, jadi fokus langsung nomorin dari yang terdekat dengan ikatan rangkap, atom C yang terdekat dengan ikatan rangkap. Lalu sama seperti tadi, ketika ada cabang tidak sejenis, kita tulis sesuai abjad. Jika cabang sejenisnya lebih dari 1, maka diawali dengan awalan di tritetra. Nah, tata namanya sedikit berbeda. Dimulai dari nomor cabang, nama cabang, dan wajib jangan sampai lupa nomor ikatan rangkapnya. Jadi nomor ikatan rangkap itu letaknya di atom C nomor berapa ditulis, baru diikuti oleh nama rantai. Nah, untuk nama rantai karena dia alkena alkuna, jadi kita tulis sesuai dengan golongannya. Ketika dia senyawa hidrokarbonnya golongan alkena, maka kita beri nama, misalnya rantai utamanya C-nya ada 5, berarti pentena. Ya, kalau di alkuna berarti pentuna. Oke. Untuk mau lebih memahami materi yang sudah dibahas tadi, silakan kerjakan latihan berikut ya. Kalian catat soal-soal ini. Nah, seperti yang pertama, buat struktur dari senyawa-senyawa berikut. Jadi kamu buatlah kerangka strukturnya, kemudian lengkapi dengan cabang-cabang dan lengkapilah dengan H. Terserah mau buat strukturnya lurus atau berbelok, intinya ketika diberi nama, namanya sesuai dengan yang diminta di sini. Nah, selanjutnya periksa ya, penamaan berikut benar atau salah. Jadi penamaan itu bisa salah ya, salahnya di bagian mana saja, bisa salah di rantai utama, bisa salah pada penomoran, bisa salah dalam penentuan nama. Misalnya kita memberi nama tidak sesuai abjad, misalnya namanya 4 metil 2 etil, seharusnya 2 etil 4 metil karena E dengan M abjad duluannya E ya. Jadi periksa, kalian tulis strukturnya, lalu kalau benar ya tidak perlu beri alasan, hanya buat struktur. Kalau salah berarti kalian tentukan salahnya di bagian mana dan nama benarnya apa. Kemudian ini kalian beri nama ya. Untuk beri namanya ini soalnya disalin, kamu tandai tadi seperti tadi rantai utama, maka dikotain, kamu kotakan, kemudian kamu nomori dimulai dari yang terdekat tadi, yang aturan-aturan telah disebutkan tadi. Kemudian, nah sama, cuman ini khusus untuk yang penamaan pada alkena dengan alkuna. Oke, demikian pembahasan untuk materi senyawa hidrokarbon. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa pelajari di sumber lainnya dari video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Bisa kalian pelajari juga dari sumber-sumber buku lainnya.